warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Bagus ya. Ini ada makra, kita pilih makra salah satunya. Saya buka. Makra 4. Ya, makra 4. Silakan ditunggu tampil di layar. Sudah nampak? Sudah Pak. Bersih? Bagus, jelas. Bagus. Oke. Kalau sudah bagus dan jelas, baik, silakan memperkenalkan diri Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, utusan dari UIN Araniri Banda Aceh. Baik, diperhatikan terus dan untuk siap kita mulai. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul ula, amma miqdaru ma yajuzu laha an tuqtala'u bihi fa inna malikan wa syafi'iyya wa jama'atan qalu jaizun an tuqtala'al mar'atu bi aktsara mimma yasiru laha min az-zawji fi sidaqiha idza kana an-nushuzu min qibaliha wa bimithliha wa bi aqalla minhu. Wa qala qailuna laisa lahu ay ya'khudha aktsara mimma a'taha ala zahiri hadithi thabitin. Faman syabbahaha bisairil a'wadi fil muamalati ra'a anna al-qadra fihi raji'un ila ridha. Wa man akhadha bi zahiril hadithi lam yajuz aktsaru min dhalik. Wa ka'annahu ra'a min babi akhdhil mali bighairi haqqin. Al-mas'alatu tsaniyatu wa amma sifatul 'iwadi fa inna asy-syafi'iyya wa Aba Hanifata yashtaritani fihi ay yakuna ma'lumus sifati wa ma'lumul wujubi. Wa Malikun yujizu fihil majhulal wujuda wa qadara wal ma'luma mithlu al-abiqu wasyaridu was-samaratu allati lam yabduwa salahuha wal 'abdu ghairal mausufi. Wa hukiya an Abi Hanifata jawazal gharari wa man al ma'dumi. Wa sababul khilafi taraddudul 'iwadi hahuna bainal 'iwadi fil buyu'i awil asya'il mauhubati wal mausa biha. Faman syabbahaha bil buyu'i usturita fihi ma yushtaratu fil buyu'i wa fi a'wadil buyu'i. Wa man syabbahaha bil hibati lam yashtarit dhalik. Wa ikhtalafu idza waqa'a al-khul'u bima la yahillu kal hamri wal khinziri hal yajibu laha 'iwadun am la ba'da ittifaqihim ala anna talaqa yaqa'u. Faqala Malikun la tastahiqqu 'iwadan wa bihi qala Abu Hanifata wa qala Syafi'iyyu yajibu laha mahrul mithli. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah yang pertama, adapun kadar yang boleh, maka menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dan jamaah berpendapat bahwa boleh bagi perempuan untuk melepaskan dengan
lebih banyak dari sesuatu yang telah ada dari suami dalam maharnya. Apabila nusyudnya itu apabila nusyudnya itu dari arahnya dan dari semisalnya dan yang lebih sedikit daripadanya. Wa qala qailun berpendapat bahwa ia tidak mengambil lebih banyak dari apa yang ia berikan. Ini menurut hadis yang jelas bahwa siapa yang menyerupakan dengan seluruh ganti dengan dalam muamalat, ia memandang bahwa ukuran itu dikembalikan kepada keridhaan. Dan siapa yang mengambil dengan hadis yang jelas bahwa tidak boleh mengembalikan lebih banyak dari sedemikian, seolah-olah ia memandang dari bab akhdil ma' bi ghairi haq, mengambil harta dengan ghairi haq, dengan tanpa hak. Kemudian masalah yang kedua, adapun sifat iwad, menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah, mereka mensyaratkan bahwa harus sifat yang dimaklumi, yang diketahui dan ada sifat tersebut. Imam Malik membolehkan bahwa hal tersebut dengan majhulul wujud, yang tidak ada wujudnya dan tidak diketahui qadarnya, seperti abak, budak yang melarikan diri, dan syarid, dan buah yang tidak tampak matangnya. Kemudian budak yang mausuf. Dihikayahkan Imam Abu Hanifah bahwa boleh jawazil gharari, boleh dalam penipuan yang boleh, dan ketiadaan pencegahan. Dan sebab perbedaan di sini yaitu keraguan dalam ganti di sini di antara ganti dalam buyuk atau perkara-perkara yang mauhubah dan musabiha. Siapa yang menyerupakan dengan buyuk, maka disyaratkan harus dengan iwad buyuk, dan siapa yang menyerupakan dengan hibah, maka tidak disyaratkan. Terjadi perbedaan di sini apabila terjadi khulu' dengan sesuatu yang tidak halal seperti himar dan khinzir, maka apakah boleh baginya ganti amla ba'da ittifaqihim atau tidak setelah mereka bersepakat dalam talaknya itu jatuh. Imam Malik berpendapat bahwa tidak harus dengan ganti. Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wajib baginya mahar misil. Jadi di sini menjelaskan tentang ukuran yang boleh dikembalikan bagi seorang istri dengan mahar. Apakah nanti mahar atau mahar misil dan sebagainya. Jadi di sini terdapat perbedaan pendapat antara Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i. Pak Kiai? Oke, saya. Baik. Ya. Namanya siapa tadi? Saya lupa. Aisyah, Pak. Oh, Aisyah ya. Dibaca lagi tadi pada bagian al-masalatus tsaniyah ya. Al-masalatus tsaniyah. Nanti diterjemahkan satu kalimat saja itu. Sampai al-mausuf. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tsaniyatu. Wa amma sifatul 'iwadi fa inna Syafi'iyya wa Aba Hanifata yashtaritani fihi ay yakuna ma'lumus sifati wa ma'lumul wujubi. Baik, maksudnya apa? Masalah yang kedua ini yaitu tentang sifat iwad. Ganti dari mahar. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, mereka mensyaratkan bahwa harus dengan maklumus sifat. Sifatnya itu harus diketahui dan wujudnya itu, kewajibannya itu diketahui. Oke, tapi kamu membaca gimana teksnya? Yang apa? Ayakuna maklumas sifati. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyakuna ma'lumus sifati wa ma'lumul wujubi. Apa artinya wa ma'lumul wujudi? Ada ma'lumul wujub itu diketahui adanya. Wujub. Kewajibannya. Itu wujub kewajibannya. Tadi saudari mengatakan diketahui wujudnya. Jadi yang benar diketahui wujudnya atau wujub kewajibannya? Wujub. Afwan Pak, wujub. Ya. Sekarang yang menurut saudari, menurut Aisyah, yang benar yang mana? Maklumul wujub kewajiban atau wujud keberadaan? Harus diketahui. Wujud, Pak. Ya? Wujud ada. Karena setelah kalimat ini wa malikun, malik membolehkan majhul wujud. Di mana itu? Setelah kalimat ya maklumul wujud itu di mana? Di bagian mana? Di majhulul wujud itu. Di bagian setelah bacaan yang tadi, Pak. Baik. Setelah bacaannya. Jadi apakah Anda akan mengatakan bahwa teks kitab ini salah? Maklumul wujubi salah. Seharusnya maklumul wujudi. Saya tidak, afwan Pak, saya tidak mengatakan salah, tetapi karena mungkin memang pengetahuan saya kurang luas, jadi menurut saya, menurut sepengetahuan saya itu wujud, Pak. Iya, berarti wujub itu salah. Tidak perlu mengatakan sepengetahuan saya, karena apa yang saudara katakan pasti ya sepengetahuannya. Kalau kalian tidak diketahui pasti nggak bisa diucapkan. Ya, jadi wujud maklumul wujubi bilba itu salah. Seharusnya biddal maklumul wujudi, begitu. Oke. Ya, silakan kalau mau bicara. Iya, Pak. Yes, gitu loh. Yes, itu. Jika kamu meyakini bahwa ini al-wujud, wujud bilang saja salah. Bahwa kitab ini salah. Tidak, Pak. Loh, saya justru ingin kamu mengatakan ini salah, karena memang harusnya maklumul wujudi. Jadi ilmu itu harus diyakini. Gitu. Kalau kamu tidak yakin dengan ilmumu, buat apa kamu mengetahui sesuatu? Baik, kita lanjutkan. Wasababul khilaf, diteruskan di bagian di bawah sedikit. Wasababul khilaf, apa sih yang membuat mereka berbeda pendapat? Bismillahirrahmanirrahim. Wasababul khilafi
taraddudul 'iwadi hahuna bainal 'iwadi fil buyu'i awil asya'il mauhubati wal musabiha. Wal musabiha. Terus apa maksudnya? Jadi terjadi perbedaan pendapat di sini, yaitu keraguan ganti di sini di antara ganti dalam buyu' atau perkara-perkara yang dihibahkan atau yang diwasiatkan. Terus faman syabbahaha bil buyu'i. Lanjut bacaannya, Pak. Ya, saya menunggu. Faman syabbahaha bil buyu'i ishtarata fihi ma yashtaritu fil buyu'i. Apa maksudnya? Maka siapa yang menyerupakan iwat ini dengan buyu', maka disyaratkan harus sesuai dengan syarat-syarat dalam buyu'. Ganti dalam buyu'. Maka dia disyaratkan atau mensyaratkan? Disyaratkan, Pak. Baik. Mereka yang berpendapat bahwa ini sama dengan buyu, berarti mereka mensyaratkan bahwa apa yang disyaratkan di dalam buyu. Pertanyaannya, apa yang dimaksud itu? Ma yustarotu fil buyu itu apa? Begini, ini kan tentang khilaf. Jadi ada yang menyerupakan bahwa sifat iwat ini sama dengan sifat dalam buyu'. Jadi syaratnya itu di dalam buyu' itu harus sesuai dengan sifat iwat dalam mahar ini, sidak ini. Ya. Jadi di dalam iwat itu juga harus sama seperti buyu'. Lalu satu lagi Ustaz, yang disebut mahar misil itu apa? Mahar misil itu ialah mahar yang sesuai dengan seperti misal seseorang yang menikah, kemudian maharnya itu disesuaikan dengan orang seperti keluarga. Maharnya itu dimisalkan dengan ibunya seperti itu, Pak. Oke. Misalnya. Oke. Cukup. Baik, terima kasih. Kami persilakan Tungku Taqiyuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca lagi baris pertama. Al-mas'alatul ula. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul ula amma miqdaru ma yajuzu laha an tuqtala'a bihi. Fa inna malikan wa syafi'iyya. Dalam khulu'. Sudah. Dalam khulu' itu siapa yang melakukan khulu'? Dalam khulu' yang melakukan khulu' itu siapa? Si istri. Ya. Terus ini kalau kita baca dengan majhul, an tukhtala'a bih, jadinya mafhumnya bagaimana itu? An tukhtala'a bih, kalau kita baca itu bagaimana? Siapa yang jadinya yang mengkhulu'? Si istri. Tetap dengan tukhtala'. An tukhtala'a bih. Baik. Terus. Terus bacanya fa inna malikan wa syafi'iyya wa jama'atan qalu jaizun. Lanjut, Pak. Lanjut. Bismillah. Fa inna malikan wa syafi'iyya wa jama'atan qalu jaizun an takhtala'ul mar'atu bi aktsara mimma yasir.
bi aktsara mimma. Terus mimma yasiru laha minaz-zawji fi sidaqiha. Sidaqiha atau sadaqiha? Sadaqiha itu Sidak. apa artinya? Apa artinya? Sidak itu artinya mahar. Mahar. Jadi di sini bagaimana kita pahami? Mereka mengatakan boleh. Mereka mengatakan boleh seorang istri khuluk dengan biaksara mimma yasira, dengan lebih banyak apa yang diberikan oleh suami daripada sidaknya. Dengan apa lebih banyak daripada mahar yang pernah diberikan. Itu maksudnya. Iya. Baik. Terus Idza kana an-nushuzu min qibaliha wa mithliha wa bi aqalla minhu. Itu apa? Bagaimana kita mengerti? Seorang istri boleh mengkhulu' tadi, seorang istri boleh mengkhulu' dengan sesuatu yang lebih banyak dari mahar yang diberikan oleh suaminya. Apabila idza kana an-nushuzu, apabila nusyuznya itu dari arah si istri. Terus kalau dengan semisal mahar ataupun lebih kecil daripada mahar, itu juga apakah disyaratkan dengan nusyuz dari pihak istri? Bagaimana Ustaz? Ini kan wa bimislah ajazu Malik wa Syafi'i wa jamaah itu juga membolehkan si perempuan ataupun istri mengembalikan mislul sadaq ataupun aqal minas sadaq. Baik. Apakah itu juga dengan syarat bahawa nusyuz itu dari pihak dia, dari pihak istri? Tidak paham. Maksudnya bagaimana pertanyaannya, Pak? Baik, kita lompat. Baca lagi. Wa qala qailun. Wa qala qailuna laisa lahu ay ya'khudha aktsara mimma a'taha ala zahiri hadisin sabitin. Coba terjemah. Coba diterjemahkan itu. Laisa lahu ay ya'khudha, bukanlah baginya untuk mengambil yang lebih banyak. Laisa lahu bukan artinya. Tidak. Lahu. Tidak bagi seorang suami tersebut mengambil lebih banyak dari apa yang ia berikan kepada istrinya. Terus? Sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faman syabbahahu bisa iril. Enggak, hadisun ala zahiri hadisi. Hadis apa itu? Bagaimana kita baca dengan lengkap? Bagaimana dibaca? Mimma a'taha ala Allah. Coba baca. Mimma a'taha ala zahiri hadisin sabitin. Hadisin sabitin. Iya. Nah, itu untuk dikoreksi. Hadis sabit di sini dia hadisi sabit. Hadisi sabitin. Itu Sabit bin Qais maksudnya. Jadi zahir hadis Sabit bin Qais, bukan hadis Sabit, akan tetapi itu Sabit bin Qais bin Syammas, seorang sahabi. Dalam kisah jamilah imra'atu Sabit bin Qais. Itu. Saat Rasulullah menanyakan kepadanya, apakah sudah dikembalikan, apakah anda sudah mengembalikan hadiaqah kebun yang diberikan untuknya oleh Sabit dulu sudah dikembalikan? Sudah, katanya, bahkan ditambahkan lagi. Faqala Rasul amma ziyadah fala. Itu adalah hadis
sabit, bukan hadisin sabitin, tapi hadisi sabit, sabitin, hadisi sabitin. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya ini. Baik, berhubung waktu pun sudah habis, saya ingin satu saja saya tanya. Apa maksud dari al-iwad? Iwad itu ganti. Maksudnya itu ganti sidaknya. Sifat ganti sidak. Ganti. Dia khusus untuk sidak saja atau bagaimana? Ya. Khusus untuk sidak saja dipakai iwad itu. Tidak, Pak. Nah, jadi apa yang secara khusus bahwa iwad itu dia dimaknakan dia apa maksud dari iwad itu? Iwad di sini maksudnya ialah ganti dari sesuatu Oke, terima kasih Nur Aisyah. Boleh sudah bisa ditutup. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.